It's been a great privilege for us to have you here together with us. I was joking with Tony, is the general still moral? And the answer, you know, Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita melanjutkan dengan kata pengakuan kembali. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dan persekutuan Allah Roh Kudus bersamamu. Kita bersyukur kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati atas bimbingan, perlindungan selama perjalanan keziarahan 70 tahun Ordo Santo Agustinus di tanah Papua. Kita mengenang dengan penuh rasa hormat para pionir perintis, antara lain Uskup Petrus van Lipen, yang namanya kita bagikan juga sebagai nama Seminari Menengah di Aimas. Kita bersyukur kepada umat Allah yang bersama-sama dengan para misionaris Augustinian membesarkan kerajaan Allah di tanah Papua, berikan kontribusi yang sebesar-besarnya dalam dunia parokial dan kategorial melalui pendidikan dan rupa-rupa bentuk pemberdayaan masyarakat, lelaki maupun perempuan. Kita bersyukur kepada saudara-saudara, saudari-saudari yang kemudian bergabung dengan Ordo Santo Agustinus. Dahulu yang sudah, yang sekarang dan yang akan datang. Pada kesempatan penuh rahmat ini, ketika kita bersyukur, kita sekaligus memohon berkat Tuhan untuk pendampingan 70 tahun lagi, 700 tahun lagi, 7.000 tahun lagi.
supaya persembahan hati dan doa-doa kita pantas. Marilah kita mengalaskannya dengan pernyataan tobat. Saya mengaku semoga Tuhan Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita. Semoga Tuhan Allah yang Maha Rahim mengampuni dosa kita dan mengantar kita kelak pada hidup yang kekal. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab Dialah sabda-Mu, dan melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Dia merentangkan tangan ketika harus menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kemuliaan kebangkitan.
ialah dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Tuhan kami wartakan, kebangkitan kami muliakan, hingga sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kehidupan dan piala keselamatan, kami bersyukur sebab kami anggap layak menghadap Engkau dan berbakti padamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Hilarion Datus Lega serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dalam Dia, bagi Tuhan Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
universalitas. Universalitas itu membesarkan lokalitas gereja, tapi sebaliknya pada gilirannya, gereja Katolik, keuskupan-keuskupan, lokalitas gereja Katolik tidak pernah menisbikan, apalagi melupakan karya keperintisan yang dibawa oleh para misionaris. Itulah sebabnya kita ada, kita hadir. Pada tempat yang ketiga, saya amat bersuka hati karena bacaan yang dipilih pada hari ini mengedepankan apa yang kita yakini ciri khas utama dari kehadiran dari Yesus dari Nazaret. Seperti dikutip dalam Injil yang kita baca tadi, Yohanes 10 ayat 10b. Kata-kata Yesus, "Aku datang supaya kalian mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Itulah banyak atau sedikitnya penghayatan dari para misionaris dengan cara hidup religius yang membawa dalam kata-kata yang biasa pelayanan, pendidikan, pemberdayaan, pencerdasan, pencerahan, tapi yang ujung-ujungnya mengentalkan nafas kehidupan. Sejak Yesus dari Nazaret, budaya yang dikembangkan hanya satu, budaya hidup. Memang manusia oleh karena keterbatasan biologis harus mengalami kematian. Tetapi dalam keyakinan kita, kematian itu adalah hanya sarana untuk orang sebagaimana Kristus memperoleh kembali hidup yang tidak akan pernah mati-mati lagi. Oleh karena itu kita yakin kongregasi religius di suatu daerah itu merupakan suatu pencapaian yang harus dikenang dengan penuh rasa syukur. Pertama-tama, cara hidup religius itu cara hidup yang unik, istimewa, dan satu-satunya di dalam dunia gereja, khususnya yang dimiliki sebagai harta kekayaan hasanah perbendaharaan gereja Katolik. Kalau dirujuk lebih ke belakang, itu 700 tahun kurang lebih dari pengalaman Nabi Elias dari Gunung Karmel. Kita melompat sedikit jauh ke belakang. Pada abad ke-4, Santo Agustinus, pendiri dari OSA ini, kemudian melanjutkan tata cara kehidupan religius dengan sebuah instruksi yang dikenal sebagai regula. Secara etimologis artinya tata aturan atau tata tertib atau disiplin. Itulah yang mengantar ratusan anak cabang dari kongregasi-kongregasi religius OSA, baik laki-laki maupun perempuan. Kedua, oleh karena keleluasaan dan dasar satu-satunya yang menjadi perbendaharaan kekayaan dunia itu, sampailah OSA juga di tanah Papua 1 Januari 1953 yang pada tahun 2023 ini dikenang sebagai 70 tahun. Dengan demikian, universalitas gereja tercerahkan atau mencerahkan dirinya dalam gereja-gereja lokal. Keuskupan Manokwari Sorong kemudian dilayani oleh pater-pater
OSA itu yang kemudian mendirikan Prefektur Apostolik sederajat dengan keuskupan pada 19 Desember 1959. Ketiga, oleh karena kehadiran para misionaris itu bukan hanya pekerjaan-pekerjaan pastoral seperti pembaptisan, sakramen-sakramen, tidak. Dimulailah apa yang dikenal sebagai pekerjaan-pekerjaan kategorial dengan pendidikan dan keterampilan. Pendidikan dan keterampilan itu amat menarik, dimulai dari pendidikan dasar dan menyebar, meluas, menyeluruh ke hampir seluruh wilayah Kepala Burung ini. Sampai hari ini, kalau Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik memiliki 122 sekolah dasar, sebagian adalah karya keperintisan dari para misionaris OSA. Terakhir, kehadiran para religius ini akhirnya bukan hanya menumbuhkan orang-orang anak-anak Papua yang menjadi anggota dari ordo religius ini, tetapi membantu bekerja sama dengan keuskupan dan terus menancapkan karya-karya mereka baik di bidang pastoral teritorial maupun terus di bidang pastoral kategorial. Karena itu mereka mempunyai sekolah-sekolah seperti di Susveni, seperti di Maripi. Mereka mempunyai boarding atau asrama-asrama pendidikan yang amat sangat bermutu karena pendampingan dan karena dinamika pendidikan yang baik dan benar yang harus diterapkan di sekolah-sekolah itu. Akhirnya kita berharap bahwa langkah-langkah seperti ini masih akan terus dilanjutkan dengan bahasa-bahasa yang besar 70 tahun lagi, 700 tahun lagi, mungkin 7.000 tahun lagi. Selama hayat kita masih dikandung badan dan selama kehormatan pekerjaan para religius itu menyentuh nilai-nilai dan keutamaan-keutamaan yang menyasar pada kehormatan martabat luhur manusia, khususnya manusia Papua. Terima kasih. Tuhan berkati.